Selamat malam untuk kita semua. Selamat datang para peserta seminar karya ilmiah di ruang Zoom saat ini. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti seminar karya ilmiah dengan tema pematahan dormansi benih menggunakan air kelapa yang akan dipandu oleh saya, Desi Margarita Maikari sebagai moderator dan pemateri kita Diana Anita Siante. Untuk itu, tanpa membuang waktu, langsung saja saya memberikan kesempatan kepada pemateri kita, Diana Anita Siante. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih moderator untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Anita Siante. Saya adalah seorang mahasiswi Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan biologi semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan satu topik permasalahan dalam ilmu biologi yang akan sama-sama kita pelajari. Untuk itu, saya akan men-share screen materi. Baik, topik yang akan dibahas yaitu pematahan dormansi benih menggunakan air kelapa atau Cocos nucifera. Topik ini saya peroleh dari penelusuran pustaka dari berbagai jurnal penelitian biologi. Oleh karena itu, topik ini sering digunakan mahasiswa sebagai salah satu judul skripsi. Untuk itu langsung saja kita masuk pada materi. Baik, poin pertama yaitu latar belakang permasalahan yang dibagi atas dua bidang, yaitu bidang pendidikan dan bidang pertanian. Dormansi ini merupakan salah satu materi yang dipelajari oleh mahasiswa biologi mata kuliah fisiologi tumbuhan. Selain konsep dormansi yang dipelajari, ada pun praktikum yang dilakukan dengan tujuan untuk melatih daya ingat dan keterampilan mahasiswa. Dalam praktikum ini biasanya mahasiswa sering mengalami hambatan, di mana sampel benih yang mereka gunakan itu ada yang lama berkecambah, dan bahkan ada yang tidak berkecambah sama sekali. Hal yang sama juga ditemukan pada bidang pertanian, di mana para petani ingin memperbanyak tanaman produksi dengan cara generatif, membutuhkan waktu yang rentang lama karena benih yang mereka gunakan lama berkecambah. Penyebab dari dormansi ini yaitu karena yang pertama kulit benih yang tebal dan keras, dan yang kedua karena embrio. Untuk itu diperlukan teknik-teknik sehingga bisa mematahkan dormansi. Salah satu alternatif yang digunakan yaitu dengan air kelapa atau Cocos nucifera, di mana air kelapa ini digunakan sebagai zat pengatur tumbuh alami yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya adalah rumusan masalahnya, yaitu bagaimana hasil penelusuran pustaka dari berbagai jurnal tentang pengaruh penggunaan air kelapa terhadap pematahan dormansi benih. Manfaatnya yang pertama secara teoritis dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait mengenai pematahan dormansi benih menggunakan air kelapa. Yang kedua secara praktis, yang pertama dapat diaplikasikan dalam kegiatan praktikum, yang kedua dapat diaplikasikan dalam bidang pertanian. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep dormansi benih. Menurut Salisbury dan Ross, dalam buku Fisiologi Tumbuhan tahun 1995, dormansi adalah kondisi biji saat biji gagal untuk berkecambah, walaupun dalam kondisi yang sesuai. Dormansi juga disebut sebagai masa istirahat atau dorman. Pada masa ini, benih bukan berarti mati atau tidak dapat tumbuh, tetapi hanya terjadi masa istirahat dari benih itu sendiri. Dan menurut Sutopo tahun 2004, dormansi pada benih dapat berlangsung selama beberapa hari, semusim, bahkan sampai beberapa tahun. Jadi setiap benih memiliki masa dormansi waktunya yang berbeda-beda. Pertumbuhan tidak akan terjadi jika benih belum melalui masa dormansinya atau belum diberikan perlakuan khusus. Selanjutnya adalah tipe-tipe dormansi. Yang pertama, dormansi fisik. Dormansi ini disebabkan oleh pembatasan struktural terhadap perkecambahan biji. Misalnya, benih yang memiliki kulit biji yang keras dan struktur sel-selnya tersusun dari palisade berinding tebal, sehingga menjadi penghalang mekanis masuknya air dan gas ke dalam biji.
Tipe dormansi yang kedua yaitu dormansi fisiologis, yang mana disebabkan oleh sejumlah mekanisme, tetapi pada umumnya disebabkan oleh zat pengatur tumbuh, baik yang berupa penghambat maupun perangsang tumbuh. Seperti embrio yang belum mencapai mekanisme kematangannya, dan juga di dalam benih terdapat zat-zat penghambat pertumbuhan. Selanjutnya adalah teknik pematahan dormansi. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan dalam mematahkan dormansi benih. Yang pertama yaitu perlakuan mekanik, yaitu dengan skarifikasi, di mana skarifikasi ini mencakup cara-cara seperti mengkikir, menggosok kulit biji dengan kertas amplas. Yang kedua, perlakuan kimia, di mana benih akan direndam dalam bahan-bahan kimia seperti asam sulfat, asam nitrat. Yang berikut adalah perlakuan dengan suhu air, di mana benih akan direndam di dalam suhu air dari suhu tinggi sampai rendah untuk melihat suhu perendaman yang terbaik dari masing-masing benih. Dan yang terakhir yaitu perlakuan dengan zat pengatur tumbuh, yang terdiri dari hormon pertumbuhan, di mana hormon pertumbuhan ini dapat kita peroleh secara alami dan juga sintetik. Secara alami ini seperti pada air kelapa, ekstrak tomat, bawang merah, dan lain-lain. Sedangkan hormon sintetik ini kita dapat peroleh dengan membelinya di tempat penjualan dengan harga yang cukup mahal. Selanjutnya yaitu konsep air kelapa. Air kelapa merupakan cairan endosperm buah kelapa yang mengandung senyawa-senyawa biologi yang aktif. Menurut Fatima tahun 2008, air kelapa mengandung hormon giberelin, sitokinin, dan auksin yang berfungsi untuk mempercepat proses pembelahan sel, perkembangan embrio, serta memacu pertumbuhan tunas dan akar. Air kelapa juga mengandung kadar kalium, kalsium, nitrogen, mineral, vitamin, gula, asam amino, dan fitohormon, serta unsur hara makro dan mikro, di mana yang memiliki efek signifikan terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Kandungan gula tertinggi ini dicapai pada waktu kelapa masih muda. Selanjutnya adalah komposisi air buah kelapa muda, di mana kita bisa lihat pada slide, komposisi pada air kelapa muda ini secara umum mengandung kalori, kadar mineral, asam-asam amino, dan vitamin dalam jumlah yang bisa kita lihat pada tabel. Selanjutnya, poin metode penelitian dari beberapa jurnal. Metode penelitian yang sering digunakan adalah metode penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif, dengan rancangan acak lengkap faktorial. Faktor yang digunakan dalam mereview jurnal ini dibagi dalam dua bagian utama, yaitu konsentrasi dan lama perendaman benih di dalam air kelapa, dengan parameter pengamatannya daya kecambah dan kecepatan berkecambah benih, yang mana dinyatakan dalam persen atau persentase. Desain penelitiannya yang pertama yaitu menggunakan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu cawan Petri. Cawan Petri ini sebagai tempat benih berkecambah. Yang kedua kapas sebagai media kecambah. Yang berikut stopwatch untuk mengukur waktu lama perkecambahan. Yang berikut gelas ukur untuk mengukur kadar larutan. Alat pengaduk sebagai pengaduk larutan. Sedangkan bahan yang diperlukan yaitu air kelapa, aquades sebagai pelarut, dan juga benih atau biji yang ingin digunakan sebagai sampel. Berikut adalah langkah-langkah penelitiannya. Yang pertama, persiapan dan pengumpulan benih yang akan digunakan diikuti dengan penyortiran benih atau biji. Penyortiran ini dilakukan dengan merendam biji di dalam air, kemudian membuang biji yang rusak, di mana benih yang terapung, sedangkan benih yang tidak terapung yang akan digunakan. Yang kedua, melakukan pengenceran air kelapa untuk menentukan konsentrasi air kelapa yang ingin digunakan sebagai perlakuan. Yang berikut, menyiapkan media penyamaian benih atau biji sesuai dengan rancangan penelitian yang disiapkan. Selanjutnya, benih atau biji ini akan direndam dalam air kelapa yang sudah disiapkan berdasarkan konsentrasinya, dan akan dihitung lama perendaman sesuai dengan perlakuan yang ingin digunakan. Selanjutnya,
benih akan dikecambahkan pada masing-masing cawan petri yang sudah diberikan labelnya agar mudah diamati. Selanjutnya, data-data hasil pengamatan akan dianalisis secara kuantitatif dengan rumus statistik yang tentunya sudah dipelajari. Berikut adalah data hasil penelitian dari beberapa jurnal yang saya telusuri. Yang pertama, poin pertama yaitu potensi air kelapa sebagai zat pengatur tumbuh alami. Penelitian Sudomo dan D. Swestianti tahun 2018 menggunakan air kelapa sebagai pemacu pertumbuhan pada benih jamblang, dan hasilnya menunjukkan bahwa perendaman benih jamblang dengan air kelapa selama 12 jam menghasilkan daya kecambah yang lebih tinggi, yaitu 70%, dibandingkan dengan perendaman air biasa, hanya 54%. Kita bisa lihat pada tabel. Selanjutnya, penelitian Widya Stuti tahun 2006 menggunakan air kelapa dengan konsentrasi 80% dengan lama perendamannya 24 jam memberikan hasil terbaik dengan presentasi perkecambahan biji pinang 97,78%. Poin data hasil penelitian berikut adalah jenis air kelapa. Penelitian Saima tahun 2016 memperlihatkan bahwa perendaman benih kemiri dalam air kelapa muda ini menghasilkan kecepatan berkecambah dan pertumbuhan diameter batang yang lebih baik dibandingkan dengan air kelapa tua. Kita bisa lihat pada tabel di mana air kelapa muda kecepatan perkecambahannya lebih tinggi daripada air kelapa tua. Penelitian berikutnya juga dilakukan oleh Swita dan Samsuwida tahun 2015, di mana perendaman benih air kelapa selama 3 jam mampu meningkatkan daya kecambah benih Malapari. Hal yang serupa juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Kurnia dan kawan-kawan tahun 2017, di mana air kelapa muda mampu meningkatkan pertumbuhan bibit kemiri Sunan. Poin berikut adalah konsentrasi air kelapa. Konsentrasi air kelapa 75% memberikan hasil terbaik terhadap perkecambahan benih Palem Putri. Kita bisa lihat pada tabel ketiga, di mana konsentrasi yang ke-75% itu memberikan presentasi kecepatan kecambah lebih tinggi. Hasil penelitian berikut oleh Hidayat tahun 2000, perlakuan perendaman selama 48 jam dalam air kelapa dengan konsentrasi 50% ini memberikan hasil yang paling baik dalam meningkatkan daya kecambah biji pinang dengan presentasi perkecambahannya 50%. Poin berikut adalah lama perendaman benih dalam air kelapa. Penelitian yang dilakukan oleh Swita dan Samsuwida tahun 2015 menunjukkan bahwa perendaman biji Malapari selama 3 jam ini memberikan hasil terbaik terhadap daya kecambah dan kecepatan kecambah. Kita bisa lihat pada tabel yang ke-5 di situ pada lama perendaman selama 3 jam memberikan hasil terbaik. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Devnov tahun 2021, di mana lama perendaman 8 jam memberikan hasil terbaik dalam meningkatkan daya kecambah dan kecepatan berkecambah benih semangka. Penelitian lain juga oleh Saima tahun 2016, di mana perendaman benih kemiri dengan air kelapa selama 6 jam dapat meningkatkan perkecambahan benih kemiri dan daya kecambah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah ditelusuri. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelusuran berbagai jurnal penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, air kelapa sangat efektif dalam mematahkan dormansi benih. Yang kedua, jenis air kelapa muda meningkatkan perkecambahan benih lebih baik daripada air kelapa tua. Dan yang ketiga, setiap benih atau biji itu membutuhkan konsentrasi air kelapa dan lama perendaman benih dalam air kelapa yang berbeda-beda untuk meningkatkan daya kecambah dan kecepatan perkecambahan benih. Hal ini sesuai dengan data hasil penelitian yang tadi telah dipaparkan. Baik, sekian materi mengenai pematahan dormansi benih menggunakan air kelapa hari ini.
Oke, terima kasih untuk materi seminar ya, karya ilmiah yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mohon untuk para peserta yang ingin bertanya untuk menyebut namanya dan pertanyaan singkat, padat, dan jelas. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan perkenalkan, nama saya Februnia Valiri Zahanud dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri, yaitu dari hasil kesimpulan penelitian beberapa jurnal yang sudah pemateri paparkan, di situ dijelaskan bahwa air kelapa muda lebih baik dalam meningkatkan perkecambahan benih daripada air kelapa tua. Yang menjadi pertanyaan saya, apa perbedaan air kelapa muda dan tua sehingga demikian? Berikan penjelasannya. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang masih mau bertanya, saya persilakan. Baik, saya akan bertanya untuk pertanyaan yang kedua. Sebelumnya, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Deborah Yohana Kaste. Di sini dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan, saya mau bertanya. Dari tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, dijelaskan bahwa ada benih yang memiliki masa dormansi berlangsung selama beberapa hari, semusim, bahkan sampai setahun. Namun tidak diberi dengan contoh-contoh benih dari beberapa lama waktu dormansinya. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu coba ini pemateri berikan contoh dari masing-masing lama dormansi benih yang sehari, semusim, bahkan setahun. Dan mengapa bisa ada perbedaan masa dormansi dari masing-masing benih tersebut. Baik, terima kasih untuk kedua peserta yang sudah bertanya. Di sini saya akan kembalikan kepada pemateri untuk menjawab dua pertanyaan dari peserta. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik, untuk pertanyaan pertama, saya akan menjawabnya, di mana jenis air kelapa muda lebih baik dalam meningkatkan perkecambahan benih daripada air kelapa tua. Hal ini karena ketika umur buah kelapa masih tua, semakin tua, maka akan semakin berkurang hormon-hormon pertumbuhan alami yang ada di dalam air kelapa, seperti sitokinin, gibberellin, dan auksin, yang mana ketiga hormon ini sangat berperan penting dalam mempercepat proses pembelahan sel, perkembangan embrio biji, serta memacu pertumbuhan tunas dan akar. Di mana dari hasil penelitian juga yang diperoleh dari beberapa jurnal itu, pada poin jenis air kelapa itu diperoleh hasil bahwa air kelapa muda ini dapat mempercepat kecepatan perkecambahan dan diameter batang lebih tinggi atau lebih baik dari air kelapa tua. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, contoh benih yang masa dormansinya beberapa hari itu misalnya benih terung, benih cabai, benih tomat, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh benih yang masa dormansinya semusim misalnya jagung dan padi. Dan contoh benih yang masa dormansinya setahun misalnya ada benih kelapa dan benih kemiri. Perbedaan masa dormansi pada benih-benih ini disebabkan karena beberapa faktor seperti kulit benih yang tebal dan keras sehingga impermeabilitas terhadap air dan gas. Selain itu, kandungan zat-zat penghambat yang menghambat pertumbuhan dari embrio sehingga masa dormansinya semakin lama. Sehingga benih-benih ini diperlukan berbagai jenis perlakuan sehingga dapat mempercepat proses perkecambahannya. Baik, sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator.
Baik, dengan terjawabnya kedua pertanyaan tersebut, maka berakhirlah pula seminar karya ilmiah malam hari ini tentang pemantahan dormansi benih menggunakan air kelapa. Terima kasih kepada pemateri untuk materi yang sangat bermanfaat dan juga para peserta yang telah berpartisipasi pada seminar malam hari ini. Sampai berjumpa pada seminar selanjutnya. Saya Desi Margarita Maikari, pamit undur diri. Terima kasih.